Halo, perkenalkan, saya Novandra Reza Pratama dari Departemen Teknologi Universitas Indonesia. Dalam kali ini saya ingin menjelaskan mengenai transformasi digital. Sebenarnya transformasi digital ini adalah topik yang cukup baru ya, cukup mulai dikenalkan selama beberapa tahun belakangan, terutama menyangkut kesiapan dari suatu organisasi menghadapi kondisi-kondisi yang luar biasa seperti paling baru pandemi dalam 3 tahun terakhir ini. Apa itu transformasi digital atau kita sering disebut dalam nama DX? Transformasi digital adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi dengan memicu pertumbuhan signifikan melalui kombinasi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas. Transformasi digital yang efektif dapat memberdayakan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan lebih banyak pelanggan. Kemudian dapat meningkatkan pendapatan dari perusahaan itu, dapat menurunkan atau menekan biaya, dan juga memungkinkan tenaga kerja yang bisa bekerja secara jarak jauh ataupun hybrid. Mengapa transformasi digital atau DX menjadi penting? Ada 3 hal yang memicu perkembangan transformasi digital. Yang pertama adalah teknologi digital. Dan yang seperti yang kita tahu, belakangan ini semakin banyak teknologi yang bermunculan yang dapat memperkuat perkembangan e-commerce atau perdagangan secara online. Sekarang makin banyak kalau kita melihat, kita sering belanja lewat online, membeli makanan atau minuman lewat online, bahkan menggunakan transportasi online. Masuknya teknologi digital baru secara jelas menandakan bahwa perusahaan ini memerlukan transformasi bisnis untuk dapat mengubah bisnis mereka menjadi digital sehingga dapat beradaptasi atau menggunakan teknologi digital. Kemudian yang kedua, berkaitan juga dengan teknologi digital adalah kompetisi digital. Teknologi ini telah mengubah lanskap persaingan sehingga persaingan ini mengalihkan penjualan ke perusahaan digital yang relatif masih muda. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun terakhir juga muncul beberapa perusahaan-perusahaan startup atau unicorn yang bermunculan di ibu kota terutama. Sehingga persaingan menjadi lebih global karena sekarang siapapun bisa menjual barang ke manapun, bahkan ke luar negeri. Dan perusahaan-perusahaan saat ini, 5 perusahaan yang paling mempunyai nilai tinggi atau yang paling berharga atau valuable adalah perusahaan yang bersifat digital seperti Google, Apple, Microsoft. Kemudian yang ketiga adalah perilaku digital. Konsumen sekarang mengalihkan pembelian mereka ke toko online karena seiring perkembangan dengan teknologi digital, orang jadi mudah melakukan transaksi secara online. Dan titik kontak digital memiliki peran penting dalam perjalanan pelanggan. Sehingga pelanggan bisa kapanpun berinteraksi dengan penjual, kapanpun bisa melakukan pembelian, dan juga melakukan review atau komplain melalui platform digital. Sehingga teknologi digital memungkinkan konsumen untuk bersama-sama menciptakan nilai dari suatu produk ataupun jasa, sehingga nilai dari produk atau jasa menjadi punya nilai lebih atau nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Transformasi digital terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah digitization, yaitu mengubah informasi analog menjadi informasi digital. Misalkan selama ini kita melakukan pencatatan di buku, kemudian kita beralih melakukan pencatatan di komputer. Kemudian yang kedua adalah digitalization, yaitu teknologi digital yang dapat mengubah proses bisnis yang ada. Jadi dengan menggunakan teknologi digital, proses bisnis berubah, misalkan dari kita membeli barang harus datang ke toko, sehingga kita bisa membeli barang secara online. Kemudian yang ketiga adalah digital transformation, yaitu mengubah model bisnis inti dari perusahaan menggunakan teknologi digital sehingga dapat mengembangkan suatu model bisnis yang baru. Seperti ada beberapa perusahaan yang bisa menjual barang, tapi mereka tidak punya gudang. Atau menyewakan suatu kendaraan, atau menyewakan suatu hotel, tetapi tidak punya kendaraan atau hotel. Itu adalah model bisnis baru yang hanya bisa dimungkinkan menggunakan adaptasi teknologi digital. Ya, kemudian selanjutnya adalah strategi dari transformasi digital berdasarkan tipe-tipe yang berbeda atau tahapan yang berbeda, yaitu digitalization, dan digital transformation.
ada beberapa strategi yang dapat diterapkan pada tahapan yang berbeda itu. Untuk digitization, contohnya adalah rutinitas dan tugas otomatis yang tadinya menggunakan peralatan manual seperti pencatatan kertas, sekarang dapat berubah menjadi pencatatan secara digital. Kemudian sumber daya yang digunakan adalah aset-aset digital seperti hardware atau software komputer. Nah, struktur organisasi pada umumnya masih pada organisasi tradisional yaitu top down. Kemudian untuk strategi pertumbuhan digital pada tahap digitization berupa penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Metrik atau pengukuran kinerja yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah KPI tradisional, seperti cost to serve, ROI, return on investment, dan ROE atau return on asset. Dan tujuan pada digitization adalah terutama pada penghematan biaya, ya, dan juga penyebaran sumber daya yang lebih efisien untuk aktivitas yang ada. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu digitalization, yaitu adalah contohnya adalah pengenalan jalur distribusi dan komunikasi digital. Sehingga menggunakan teknologi ini sudah ada beberapa proses bisnis yang baru. Dan sumber daya digital adalah sumber daya yang ada pada digitization ditambah dengan digital agility dan digital network. Kemudian seluruh organisasi sudah mulai menjadi lebih agile dan terpisah, sehingga bisa lebih fleksibel dan dapat menyelesaikan sesuai dengan keadaan. Kemudian untuk strategi pertumbuhan adalah strategi yang digunakan pada saat digitization ditambah dengan penetrasi pasar berbasis platform dan juga platform co-creation atau co-kreasi. Dan metrik yang dapat digunakan selain KPI tradisional juga menggunakan KPI digital seperti pengalaman pengguna, kemudian jumlah pelanggan unik tiap pengguna, dan jumlah pelanggan aktif per pengguna. Dan tujuan dari digitalization selain dari penghematan biaya adalah juga peningkatan pendapatan, yaitu produksi yang lebih efisien melalui PPR atau rekayasa ulang proses bisnis, kemudian pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Sedangkan pada tahap terakhir yaitu transformasi digital transformation, yaitu adalah pengenalan model bisnis baru seperti platform digital. Dan sumber daya digitalnya adalah sumber daya yang sebelumnya ditambah dengan analisis dari big data atau data yang jumlahnya sangat besar sehingga butuh teknologi yang sangat canggih untuk mengolah data yang besar itu. Dan struktur organisasi adalah unit yang terpisah dengan bentuk organisasi yang fleksibel. Strategi untuk pertumbuhan digitalnya adalah ditambah dengan diversifikasi platform sehingga platform digital ini dapat diakses oleh semua orang. Dan untuk metrik, biasanya menggunakan KPI digital seperti pengukuran pangsa pasar digital, kemudian besaran dan momentum dari digital, dan sentimen dari platform co-creation. Dan tujuan dari transformasi digital ini adalah model baru, model biaya pendapatan baru, konfigurasi ulang aset untuk mengembangkan model bisnis baru. Nah, dalam transformasi digital, kita juga dapat melakukan digital readiness dan digital maturity atau kesiapan digital dan kematangan digital. Nah, sebenarnya dua hal ini berkaitan, yaitu dilakukan untuk melakukan pengukuran atau assessment pada keadaan organisasi atau perusahaan saat ini, bagaimana level mereka dalam meraih transformasi digital. Nah, untuk kesiapan digital atau digital readiness adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dan kemampuan digital untuk mencapai tujuan strategis dan menciptakan nilai. Sedangkan kematangan digital atau digital maturity adalah ukuran dari kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai melalui teknologi digital. Jadi sebenarnya digital readiness ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mengukur kesiapan dari usernya, dari pengguna teknologi itu apakah mereka siap dalam menerapkan teknologi digital. Sedangkan digital maturity adalah lebih kepada kesiapan dari teknologi organisasi itu apakah sudah cukup mature atau sudah cukup matang dalam memiliki teknologi digital. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari digital maturity model. Sebenarnya dalam literatur ada beberapa contoh maturity model untuk digital transformation. Ini hanya salah satu contoh. Pada contoh saat ini ada 6 pengukuran level teknologi maturity dari teknologi digital.
Kemudian bisa dilihat teknologi dan aplikasi, data, organisasi, dan integrasi, semakin levelnya semakin tinggi, maka perusahaan itu atau organisasi itu semakin siap dalam melakukan transformasi digital. Kemudian ini adalah digital roadmap atau peta jalan digital dalam melakukan transformasi digital. Pertama kita ukur dulu maturity dan readiness dari suatu perusahaan, kemudian kita menstrategikan dan mendefinisikan target apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, seperti level mana yang ingin dicapai dalam melakukan transformasi digital, apakah mau sampai level paling tinggi atau mungkin secara bertahap. Kemudian melakukan pengembangan organisasi, yaitu bagaimana cara supaya perusahaan atau organisasi dapat mencapai level tersebut. Kemudian pemilihan dan implementasi adalah perusahaan dapat menentukan alternatif strategi dan kemudian mengimplementasikan strategi yang nantinya akan dipilih. Kemudian tahap berikutnya adalah integrasi dan interkonektivitas, yaitu setelah implementasi dari teknologi digital, maka teknologi itu akan diintegrasikan ke dalam proses bisnis sehari-hari dari perusahaan. Kemudian berikutnya adalah evaluasi apakah perubahan atau transformasi digital ini dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Demikian paparan singkat dari saya mengenai transformasi digital. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.